teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi hari ini aku mau ke pasar ya sama Sanju, sama iparku. Jadi ikutin teman-teman. Teman-teman, aku kan baru buka pintu ya. Langsung dong pemandangannya. Dua sapi. Satunya makan ambil merem, satunya. Aku perginya. Yeah, today. Hah? Very bhajia. Bajia? Yeah, very tasty bhajia. Which bajia? Oh, ini aku sama Sanju jadinya karena suamiku nggak ikut ya. Di sini tuh kan panas banget ya. Terus aku tuh pakai jaket kayak di Indonesia kan biasanya kalau lagi panas keluar pakai jaket atau sweater. Nanti pas sudah nyampe dibuka gitu ya. Tapi aku diketawain. Katanya di sini tuh nanti malah kulitku malah makin panas katanya kalau pakai jaket. Jadi nggak disuruh pakai jaket. Aku cuman pakai sunscreen doang di tanganku. Soalnya tanganku belang ya teman-teman. Di sini tuh misalnya bagian atasnya hitam, bawahnya tuh agak lebih terang gitu karena kepapar sinar matahari. Tapi mungkin panasnya beda ya, jadinya karena panasnya itu beda. Orang sini tuh nggak kayak di Indonesia yang keluar panas-panas pakai jaket. Jadi di sini tuh keluar ya keluar aja gitu. Tapi sapinya ini besar banget ya. Aku takut sebenarnya kalau mereka nyeruduk atau gimana. Kita lihat ya di sana sayurnya apa aja. Aku tuh pingin bikin pecel sebenarnya sama urap. Tapi nanti kita lihat ketemu apa enggak bahan-bahannya teman-teman. Soalnya di sini kan kampung kecil ya. Jadi aku juga pingin teman-teman bikin masakan Indonesia, cuman yaitu bahannya terbatas di sini. Oh teman-teman, kita itu mesen ini ya untuk atap. Jadinya kan ini kemarin pas metik mangga atapnya ini bocor ya. Jadi Sanju mau bantu dulu nanti ya teman-teman ke pasarnya habis ini. Habis masang atap. Dia atap yang bocor. Jadi sekarang mau diganti ya. Kita pergi sama Sanju. Why we are on this road? Shortcut. Huh? Yeah, short. Kita lewat jalur tikus ya. Oke, ini ya jalan pentasnya teman-teman. Lewatin kampung gitu. Oh yes yes. Waktu itu kita ke nikahan jalan kaki lewat sini. Ini seperti biasa panas. Panas banget. Ini lewatin jalan tikus lagi ya. Kemarin aku ke pasar tuh beda jalannya teman-teman, gak lewat sini. Ini hutan ya semuanya. Oh, this market. Jadi kita ke pasar yang berbeda teman-teman. Lebih dekat sama rumah. They are not open every day this market. Oke teman-teman, kita ini udah sampai di pasarnya ya. Cuman aku di sini tidak sadar kalau ternyata mikrofonku tuh sudah jatuh dan hilang ya. Jadi aku lanjut ngomong terus dan tidak mengecek suara. Jadi aku voice over ya selama kita di pasar teman-teman. Jadi ini dia penampakan pasar di dekat rumah ibu mertua. Jadi pasar ini tidak buka setiap hari ya teman-teman. Hari ini kebetulan buka, jadi iparku ngajak aku ke sini. Yang beberapa hari yang lalu itu aku pergi ke pasar yang lain ya. Isinya sama teman-teman, itu banyak dagang sepatu, dagang es, dagang sendal, dan ini ada ikan asin ya teman-teman. Itu juga ada perhiasan untuk perempuan. Dan ramenya sama teman-teman, sayangnya tidak ada suara di pasar ya. Ini kami mau mencari sayur, tapi lihat sapinya banyak banget di sini berkeliaran, sapi yang besar ataupun kecil. Ini banyak dagang yang sudah tutup karena kita datangnya siang.
Kita pertama mau beli semangka dulu. Jadi semangkanya ini harga bijiannya itu satu 6.000. Tapi kalau kita beli 2 biji itu dapatnya 10.000. Jadi aku sama Ipar memutuskan untuk beli 2 biji ya. Ini aku lagi mencari kira-kira semangka mana yang enak dan manis ya. Ini kita udah bayar. Terus kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Dan ini banyak sapi juga, kalian tetap bisa lihat. Ini kita mau nyari sayur bayam ya, tapi nggak ketemu. Yang ketemu cuma kangkung. Ini kita beli setengah kilo, 4.000. Jadi kalian bisa lihat timbangan kangkungnya itu masih pakai timbangan neraca gitu ya. Masih kayak zaman dulu. Dan setengah kilo itu banyak banget ya. Setengah kilo untuk harga 4.000 menurutku itu worth it banget, karena aku nggak tahu di Indonesia berapa, tapi dibandingin di Mumbai ini murah. Lalu aku ketemu ubi jalar ya, ubi manis teman-teman, dan ini seger banget dan bersih banget ya rupanya, walaupun ini lebih mahal daripada Indonesia karena ini harganya setengah kilo 6.000. Kalau nggak salah di Indonesia 1 kilo itu 6.000 ya. Di sini aku setengah kilo dapatnya cuma segini. Lalu kami mencari wortel. Wortel udah lumayan mahal banget untuk di harga di India. Ini seperempatnya itu 4.000. Tapi kalau beli setengah kilo dapatnya 6.000, jadi kami beli setengah kilo ya. Ini aku lagi milih-milih wortelnya. Kalau musim panas wortelnya hanya kayak begini ya, warna orange dan kecil-kecil. Tapi nanti kalau udah musim dingin itu wortelnya besar-besar, panjang dan berwarna merah dengan rasa yang jauh lebih manis. Ini kami mencari kol. Kol juga termasuk mahal musim panas. Ini harganya 1 kilo 6.000. Lalu kami beli 1 kilo ya, itu dapat 1 buah dan potongan kecil. Terus kami nyobain mangga, ini 1 kilo 20.000. Kata iparku rasanya manis, tapi harganya kemahalan. Jadi iparku cuma nyicip tapi nggak beli ya. Jadi kami memutuskan untuk mencari di tempat lain mangganya. Nih iparku cuma nyicip doang. Nah, ini kami lanjut jalan teman-teman, mencari barang lain. Dan ini aku ketemu buah, itu timun, tapi kulitnya berbeda. Aku belum pernah ya melihat timun seperti itu di Indonesia. Terus ini ada buah pare kecil, lucu banget. Aku pingin beli tapi iparku nggak suruh. Terus ini ada sapi, tetap lewat ke sana kemari. Ini kami masih mencari tomat dan kami akhirnya nemu tomat paling murah itu 6.000 sekilo, karena di tempat lain itu 10.000 sekilo. Cuman tomat ini kualitasnya tidak terlalu bagus ya, banyak yang benyek-benyek, dan mungkin kayaknya karena kami datangnya agak terlambat jadi dapatnya sisa-sisa. Mungkin kalau datang lebih pagi itu bisa dapat yang jauh lebih bagus ya teman-teman. Ini aku bantuin iparku milih, cuman banyak banget yang nggak terlalu bagus. Ini akhirnya kami nemu tempat mangga yang bagus. Ini sekilo harganya cuman 10.000 dan ini manis banget, aku udah cobain sama iparku. Ini akhirnya kami milih untuk membeli 1 kilo ya. Terus aku nemu kacang panjang. Ini murah banget, setengah kilo cuma 6.000. Kami beli setengah kilo dapatnya seember besar gitu ya. Lalu ini mau beli ikan asin ya, cuman mahal banget. Setengah kilo itu 40.000. Maaf, 20.000. Akhirnya aku cuman beli seperempat 10.000 saja. Ini ikan asinnya mirip seperti ikan teri Medan ya. Menurutku ini langka ya kalau di India, aku jarang nemu. Oke, ini aku bayar ya ke ibunya, aku beli cuman seperempat aja. Lalu ini kami beli sendal untuk mami, karena sendalnya mami itu putus ya. Jadi kita mau beli sendal rumahan, itu iparku udah masukin ke tas. Kami lanjut pulang ya teman-teman.
Dan ini kami jalan terus. Kami mau mampir ke toko, tapi sebelumnya kita mau beli gorengan untuk orang rumah. Ini gorengan namanya bajia. Ini itu dari tepung besan di India ditambahin bayam dan ini paling laku kata iparku, katanya enak banget. Kalian bisa lihat itu ada chutney atau sambelnya ya. Tinggal diambil di situ sama abang-abangnya. Terus di depannya ada yang goreng. Ini kami masuk dulu, duduk, nunggu. Nah, kalian bisa lihat itu ibu-ibunya goreng ya langsung. Terus ini bapak-bapaknya ngambilin chutney atau sambal untuk pembeli. Dan ini panas banget di tempat sini, teman-teman. Dan itu chutney-nya juga ada bawang-bawangan gitu ya, kayak acar, tinggal ngambil aja. Ini aku kepanasan. Aku lanjut ngomong tanpa memikirkan kualitas suaranya. Ini kita beli kacang mampir di toko lain. Ini harganya seperempat 6.000. Begitupun dengan kacang hijau, ini juga 6.000, tetapi ini jauh lebih kecil ya. Waktu itu aku lihat di supermarket lebih besar. Ini kami beli tepung maida juga atau tepung terigu setengah kilo. Lalu aku mau beli kerupuk juga seperempat, kerupuk India ya. Ini kami udah sampai rumah dan aku kepanasan banget sampai rumah. Ini bener-bener cuacanya panas banget. Oh iya, ini dia gorengannya kami beli 8.000 ya, sebungkus besar itu. Ini kita mau makan. Lalu ini aku cerita kalau aku tuh belum makan dari pagi sampai siang, tapi aku nggak lapar. Aku cuman pingin minum air dingin karena cuacanya panas banget. Dan ini aku masih terus ngomong menjelaskan bahwa kulitku merah-merah karena panas. Aku barusan diceramain sama suamiku karena aku buat kesalahan. Tadi tuh aku kan pakai mikrofon tuh ke pasar, teman-teman. Pas udah mau sampai, aku tuh nggak lihat, kayaknya aku perbaiki itu ya dupataku. Jadinya mikrofonnya jatuh dan aku tuh nggak nyadar. Aku tuh ngerekam ya karena panas. Dan aku juga baru nyadar ternyata video-videoku tuh nggak ada suaranya. Jadi mikrofonku tuh udah jatuh di pasar. Pas baru sampai, ini suamiku sama iparku mau pergi lagi ke pasar. Ini suamiku marahin aku karena aku nggak lihat tadi, teman-teman. Gitu ya, tunggu suamiku ini bisa nemu apa enggak. Sebenarnya aku bilang nggak apa-apa, nanti beli lagi, cuman harganya kan lumayan ya mikrofon itu. Jadi kata suamiku cari dulu bisa ketemu apa enggak gitu. Kita beres-beresin ini ya, kangkungnya aku pisah-pisahin, daun-daunnya. Dan tadi sayur-sayurannya udah aku masukin ke kulkas semua ya, teman-teman. Jadi teman-teman, aku tuh pingin bikin pecel ya, pecel kangkung. Cuman aku nggak tahu keluarga di sini bakalan suka apa enggak, karena mereka sukanya ditumis doang ya. Nanti deh kalau lagi mood aku bikin pecel kangkung. Soalnya pecel kan manis. Aku nggak tahu mereka suka apa enggak. Makan siang aku menu spesial ya. Aku goreng ikan teri, sama aku pakai sambal tomat sama lalapan timun ya, teman-teman. Ini enak banget ini. Ini aku mau makan ya sambal terinya. Ini tumben aku nemu teri di sini ya, teman-teman. Terinya kayak teri Medan di Indonesia. Pakai sambal. Kurang terasi ya, aku terasinya di Mumbai nggak bawa. Enak banget, ini siap-siap nambah nasi, teman-teman. Enak banget. Keluarga sini nggak makan teri ya. Ini aku keringetan ya, ini mati lampu.
Ini tadi kan ini kita pakai 3 kasur ya, satu ini nih. Tiga-tiganya tadi kena semut banyak banget. Nggak tahu dari mana, datangnya dari tanah kayaknya. Ini aku gantian sama iparku ya. Tadi aku yang mukul-mukul, sekarang iparku yang mukul. Jemur sambil pukul sampai semutnya semua keluar ya. Ini kita cari semutnya, bersihin pakai ini ya. Ini tadi aku berat banget, aku mindahin dari situ ke sini. Iparku mindahin dari sini ke situ ya. Begitu guys. Ini suamiku bersihin yang di dalam, tadi dia ngangkat ke dalam. Begitu guys ya. Iparku olahraga berat. Teman, bersihin dulu. Hitung-hitung olahraga lah tadi ya, berat banget soalnya. Ini manis banget mangganya teman-teman. Ini berangin ya teman-teman. Walaupun di kameranya biru langitnya, tapi berangin. Ini mangganya digigit karena seratnya itu kecil. Tipis-tipis. Sini tadi sapinya masuk lagi teman-teman, itu iparku si Nangki kasih pagar ya. Nah itu Mamiji sama si Sanju juga naruh pagar, tadi sapinya masuk lewat sana karena banyak banget buah mangga jatuh-jatuh ya, udah matang dilemparin keluar. Tuh mangganya berjatuhan jadi dilemparin keluar sapinya. Ini aku di dalam kamar ya, lagi mendinginkan badan. Jadi tadi itu aku habis nyuci piring, terus tadi bantuin ibu mertua motong-motong bumbu ya. Jadi kita masaknya itu hari ini masak buncis, sayur buncis orang sini, dibikin kari. Tapi tadi ipar-iparku minta dibikinin mie teman-teman, mie goreng. Nanti aku lihat dulu ya sampai kapan ibu mertua masak karinya. Kalau misalnya cepet aku bikinin mie, tapi lihat dulu ya. Masak mie ini ya teman-teman, mie otentik Chinese, kayak rupanya ini kayak bihun ya. Ini aku lagi panasin air. Terus ini sayurnya udah jadi ya. Ini sayur cutia namanya, yang kayak buncis itu, dibikin kari ya. Terus untuk mie-nya aku udah cuci dan potong kecil-kecil tadi. Kol, wortel, paprika, terus ada bawang putih, bawang merah. Nanti aku tinggal tambahin cabai ya. Oke. Udah masak mie-nya ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Udah aku potong bawang putih, bawang merah, tinggal cabenya. Mie-nya udah matang ya teman-teman. Ini kayak banyak gitu ya mie-nya ya. Tuh ya teman-teman, aku panasin minyak. Jadi aku tuh caranya tumis satu-satu dulu ini sayurnya sebelum tumis pakai bumbu dan mie ya. Biar matangnya itu sempurna, karena di sini maunya yang banyak gitu ya. Sayurnya nggak mau crunchy. Punya udah nyala lagi ya, makanya ribut-ribut. Ini aku tumis wortelnya duluan teman-teman. Jadi habis wortel, kol, baru paprika ya. Selanjutnya sayur kol ya teman-teman. Ini tadi ibu mertua udah makan dikit. Untuk bumbunya sendiri aku ada, mati lampu lagi. Saus tiram, kecap asin, sama ini ya untuk saus sambal. Ini terakhir paprikanya ya teman-teman. Kita tumis bumbunya ya sampai kuning kecoklatan bawangnya teman-teman. Ini aku udah campurin ya teman-teman sayurnya sama bumbunya tadi. Pokoknya ini harus sampai lembut banget ya sayurannya ini. Mereka nggak suka tekstur crunchy, itu katanya masih mentah kalau ada crunchy-crunchy-nya. Ini setelah aku tiriskan ya, jadi lebih bagus. Tuh cantik teman-teman mie-nya. Udah jadi mie-nya ya teman-teman. Aku
aku mau sajikan untuk iparku ya. Aku nggak rekam karena mereka nonton TV teman-teman. Itu ya, takutnya copyright. Mami kese? Aca, Mami bilang enak ya. Ini dua iparku lagi makan nasi yang itu. Aku suruh Sanju cobain dulu ya. Mami suka ya. Coba suruh Sanju. Kese Sanju? Acha, enak. Nangki ini makan. Good? Oke. Ini enak ya kata mereka. Teman-teman, panas banget ya di dapur. Ini aku ada cooler di kamar. Tadi aku udah nyobain sih sambil masak tuh rasanya gurih ya. Ini enak menurutku, gurih. Menurutku ini gurih dan sayurnya ini bikin lebih enak ya. Jadi rasa ada manis-manisnya sayurnya ini karena aku udah tumis sampai matang banget. Ini mirip kayak di jualan abang-abang. Aku mau tambahin kecap manis nanti. Tadi juga sebelum aku bagiin, aku tanya suamiku, aku kasih dikit, terus aku tanya gimana menurutnya. Kata suamiku enak, makanya aku bagiin. Cuman suamiku lagi kerja ya. You want to try? You have time? For me it's good. They also said good. Good. Good? Very good. Very good. Cuman mie-nya agak banyak ya. Kayaknya aku salah cara masak mie-nya. Tapi aku suka. You like it? You can eat more. Ini suamiku yang lanjut makan karena dia lagi break. How is it, the taste? Exactly like the same, Hakka noodles. Like you bought outside? Katanya mirip kayak yang kita beli di luar. The taste is enough, salt and all. Yeah. Very good. Very good. Halo teman-teman, jadi hari ini aku sibuk banget ya. Aku masih di dapur teman-teman. Aku tadi beres-beres nyuci piring, aku nggak record dari pagi ya. Jadi aku record hari ini pas sudah sore. Aku lagi goreng kerupuk ya teman-teman. Kerupuk India ini. Terus ini aku udah goreng kentangnya untuk kentang Mustafa. Terus ini aku udah kerupuknya yang ini udah jadi ya. Tadi itu ada dua, satunya udah dimakan, satunya masih ada ya. Sama teman-teman, aku goreng kacang. Ini aku mau bikin untuk kentang Mustafanya juga ya. Jadi kerupuknya ini renyah banget teman-teman. Jadi keluargaku suka. Kerupuknya udah jadi ya, itu tinggal aku tiriskan aja. Saya mau masak kentang sama kacang panjang. Bumbunya ini bawang putih, bawang merah ya. Bumbu pecelnya ya, udah dicobek. Ini untuk sayur pecelnya. Tinggal kita ulek aja. Teman, tadi aku nggak sempet record ya pas aku masak sayurnya karena ini sayurnya sayur India ya aku masak. Sayur kentang, kacang panjang sama kentang itu lama banget prosesnya karena aku harus masak, aku harus goreng kacang panjang sama kentangnya sampai banyak ya. Itu mungkin 30 menitan tadi aku goreng, aku tungguin. Terus aku pakai bumbu masala ya. Kentang Mustafanya masih di sini ya, belum aku goreng sama bumbunya. Terus pecelnya udah jadi, tapi keluarga aku nggak makan ya karena aku buatnya manis. Nanti aku review sendiri pakai kerupuk yang aku udah goreng. Dan sekarang aku lagi nungguin nasi ya teman-teman. Jadi begitulah ya, malam ini aku sibuk buat makan malam, sibuk beres-beres. Nanti aku review
pecelnya pas udah semua masakan jadi, khususnya nasi ya. Teman-teman, di sini mati lampu dan ini di belakang Sinik lagi kerja ya. Ini aku mau makan pecelnya. Ini udah malam. Aku belum makan karena tadi aku ngedit video. Jadi ini kita mau makan, nyobain pecelnya. Tadi aku udah nyoba, udah enak. Aku taruh di kulkas ya biar nggak basi. Tadi bumbunya tuh cuman bawang putih, cabai aku tambahin agak banyak cabenya, terus tambah sedikit gula merah sama kacang. Teman-teman, ini enak banget. Kalau aku bikin pecel nggak pakai kayak kencur gitu, aku nggak pakai ya. Menurutku ini udah enak banget. Tapi ini manis ya, dan sayurnya crunchy. Tapi keluarga India nggak suka ini, kalau buat mereka sayurnya belum mateng. Oh ya, tradisi di desa teman-teman, di tempat ibu mertua. Jadi biasanya kalau anggota keluarga mau makan, biasanya kita yang sajikan ya. Cukup berbeda sama di Indonesia, mungkin karena di sini itu nggak ada meja makan ya. Kayak di Indonesia kan biasanya kalau di tempatku ya, dulu ditinggal bareng keluarga tuh, kita misalnya udah selesai masak nih, kayak rice cooker, lauknya kita tinggal di meja, terus taruh piring aja. Nanti siapa yang mau makan itu ngambil sendiri ya, porsinya, sayurnya, segala macam. Kalau di sini tuh kita yang sajikan, misalnya nasinya sebagaimana, sayurnya sebagaimana. Kayak begitu teman-teman kalau di sini di desa ya. Teman-teman, gitu aja video kali ini ya. Terima kasih buat kalian udah ngikutin video aku, yang udah selalu support, yang udah selalu komen, kasih feedback. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian semua sehat-sehat, urusannya dipermudah dan diperlancar. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.